saya bukan orang Melayu, saya orang Jawa. Kalau nak bercakap tentang itu. Tetapi kita memperjuangkan bahasa Melayu kerana itulah bahasa yang ditakdirkan Allah sebagai bahasa pembinaan tamadun di alam Melayu. Tetapi untuk saya, kalau saya nggak nguri-nguri budaya Jawa, siapa yang akan melestarikan, Pak? Saya harus mulai untuk bermain dan melestarikan supaya anak saya dan cucu-cucu saya. Sekarang sedikit-sedikit ada yang punya interest untuk mengikuti nguri-nguri budaya Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Sahabat kata per kata. Kali ini kita membahas kisah seorang gadis Suriname dan Profesor Malaysia Awang Saryang. Yang sangat berbeda tujuan, jika tujuan gadis Suriname memiliki keinginan untuk melestarikan seni kebudayaan Jawa. Namun jika Profesor Awang Saryang memiliki keinginan melestarikan bahasa Melayu dan mengagung-agungkan kemelayuan alam Melayu. Dan inilah kisah seorang gadis asal Suriname, yang mencari leluhur keturunannya yang berasal dari Tanah Jawa, salah satu suku terbesar di Indonesia. Ia mengetahui bahwa leluhurnya berasal dari Indonesia, tepatnya berasal dari Tanah Jawa, yang dibawa ke Suriname sewaktu zaman penjajahan Belanda. Maka dari itu, ia pun mencarinya. Dan sebenarnya semua itu demi identitas jati dirinya. Ia pun merasa bangga, walaupun tidak lahir di Tanah Jawa, tapi ia adalah keturunan orang Jawa. Demi identitas jati dirinya, untuk itu ia datang ke Indonesia, dan menelusuri Tanah Jawa. Dengan keberanian dan tekad, serta keinginan yang kuat, ia pun mencari di mana leluhurnya berada. Walau hanya dengan mengandalkan sedikit informasi yang ia dapatkan, ia tetap mencarinya. Karena ia datang bukan hanya untuk itu saja, ia datang untuk mempererat tali persaudaraan dengan orang-orang Jawa yang ada di Indonesia. Dengan mempelajari segala kebudayaan seni dan tradisi orang Jawa, serta yang lainnya, untuk tetap lestari, dengan begitu ia pun sudah mencoba mempererat tali persaudaraan. Dan segala kebudayaan seni dan tradisi serta yang lainnya yang ia pelajari, akan ia bawa ke negara Suriname, dan melestarikannya di sana. Agar orang-orang keturunan Jawa yang ada di Suriname, ikut turut serta melestarikan kebudayaan seni dan tradisi orang Jawa, sebagai identitas jati diri mereka berasal. Gadis Suriname ini seolah-olah memberikan pelajaran pada seorang profesor Malaysia, yaitu Profesor Awang Saryang, agar tetap membangun identitas jati dirinya sebagai keturunan orang Jawa, yang harus melestarikan segala kebudayaannya. Walaupun sudah berada di negara yang berbeda, karena terlahir di negara yang berbeda, tapi tetap tidak merubah identitas jati dirinya sebagai keturunan orang Jawa, tanpa harus mengklaim apapun yang ada di Tanah Jawa, dan merubah identitas jati dirinya. Dan ia tetap seorang gadis asal Suriname, sebagai warga masyarakat Suriname, akan tetapi, identitas jati dirinya adalah sebagai keturunan orang Jawa. Lalu bagaimana dengan Profesor Awang Saryang? Profesor Malaysia Awang Saryang, sudah melupakan identitas jati dirinya. Walaupun ia pernah mengatakan kalau dia adalah keturunan orang Jawa, akan tetapi itu hanya sebatas di bibir saja. Yang sebenarnya Profesor Awang Saryang sudah melupakan identitas jati dirinya sebagai keturunan orang Jawa. Karena sudah melabeli dirinya sebagai orang Melayu Malaysia, dan selalu mengusik kebudayaan orang-orang Jawa, untuk diklaim menjadi kebudayaan Melayu Malaysia. Profesor Malaysia Awang Saryang tidak melestarikan kebudayaan seni dan tradisi orang-orang Jawa, akan tetapi, Profesor Awang Saryang ingin merubah semua itu dan mengklaimnya sebagai kebudayaan seni dan tradisi orang Melayu Malaysia, yang selalu mengagung-agungkan kemelayuan, Melayu Mahawangsa, alam Melayu, dan sebagainya. Profesor Malaysia Awang Saryang selalu berbicara tentang identitas jati diri. Akan tetapi, Profesor Awang Saryang sudah kehilangan identitas jati dirinya. Namanya Esther Porjo, warga Suriname, keturunan orang-orang Jawa yang didatangkan pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Seperti halnya keturunan Jawa di Suriname, Esther juga ingin mengetahui lebih jauh siapa moyangnya, di mana mereka berasal. Dari dokumen di Badan Arsip Nasional Suriname, Esther tahu moyangnya, yang bernama Porjo, berasal dari satu desa di Madiun, Jawa Timur. Esther berkesempatan ke Indonesia, dengan harapan bisa mengunjungi desa moyangnya di Madiun. Ini dari National Archive, ini Bapak Porjo yang pertama. Terus ini namanya Porjo, orang
bisa ke desa kelahiran, Esther? Enggak Pak. Hanya ke Madiun? Nggak bisa juga? ke Madiun, cuma di Surabaya Pak. Di Cuma kota di Surabaya. Ngono wae seneng ya. Iya, pertama kali saya di sana, aku langsung senang makannya. Tapi makanan Mangan apa ning Surabaya? Eleng si jancuk, iku karo rawon. rawon enak ya? Yo, Rawon aku sapi. yo tak kayak nganu to sambel sing akeh iku aku malah seneng, asin pedes aku seneng. Asin pedes seneng, ono cambah, ono sambeli ngono kae ya. Terus iki family Kasman saka Mbak Wedok. Mbak Weda. Yo, iki koyone mamange mbiyen, mamang. Iki kakang karo adik. Yo, aku ketemu. Oh, ayo apa jenenge ya? Seneng Kasman. iso apa ngelacak mbah-mbah biyen sing Nggih, saka Pak. tanah Jawa sing digawa karo Londo ning kene ya. Yo, dikontrak to, Pak. Iya, tahun zaman-zaman biyen kuwi. Nggih, Pak. Nggih. Seneng iso. Seneng banget. Iya. Untuk aku Indonesia paling top, paling best. Maju terus kanggo orang Jawa neng Suriname, si negara Republik Indonesia seperti contoh yang bagus untuk kita. Biar kita merasa kuat, positif. Di sini kita kurang berani. Kini Esther tekun membantu upaya melestarikan kebudayaan Jawa di Suriname. Ia aktif mendorong anak-anak muda untuk belajar tari Jawa dan gamelan. Bagi Esther, tidak bisa tidak, kebudayaan Jawa harus lestari di Suriname. Saya suka banget dan terhormat dengan kebudayaan Jawa Indonesia. Sejak umur saya 13 tahun, saya ikut seperti penari di KBRI Paramaribo. Terus ada Bapak Gondo Sumarto Wibisono yang dulu mulai untuk belajar kita bermain gamelan. Terus Bapak Gondo Sumarto Wibisono berkreasi grup gamelan Langga Merdeka seperti semua murid-murid yang ini, dan Giovanni sebenarnya pertama kali asistennya Pak Wibisono. Ya. Apa tujuan sebenarnya dari aktif di kegiatan gamelan ini? Tentunya menguri-uri kebudayaan Jawa, Iya, Pak. mempreserve, melestarikan kebudayaan Jawa. Saya kira itu yang paling penting. Iya Pak, paling penting itu. Tetapi menurut saya, kalau saya bermain gamelan, saya merasa sangat tenang. Dan ini seperti teamwork karena setiap instrumen tergantung dengan instrumen yang lain. Jadi kalau kita bermain sama, itu yang paling top gitu Pak. Dan juga ini bermain gamelan juga seperti hobi untuk saya, karena habis kerja, habis apapun di sehari-seharinya, kita bisa santai dengan bermain gamelan Bapak. Ya. Bagaimana dengan minat generasi muda secara umum terhadap misalnya gamelan atau misalnya kebudayaan Jawa yang lain di sini di Suriname? Bagaimana, Esther? Di sini Pak, ya ada yang isin utawa nggak mau uri-uri budaya Jawa, mungkin karena banyak influence dari Western countries. Tetapi untuk saya, kalau saya nggak nguri-nguri budaya Jawa, siapa yang akan melestarikan Pak? Saya harus mulai untuk bermain dan melestarikan supaya anak saya dan cucu-cucu saya bisa bermain gamelan. Secara umum banyak tidak generasi muda yang punya minat besar terhadap gamelan misalnya dan kesenian Jawa yang lain? Menurut aku kurang ya Pak, kurang karena mungkin karena dia nggak dipelajari karo Pak E apa Mbok E, apa orang duwe tempat untuk berlatih gitu ya Pak. Tetapi mungkin sekarang sedikit-sedikit ada yang punya interest untuk mengikuti nguri-nguri budaya Jawa. Kepada Esther dan anak-anak muda lain di Suriname, kita pantas berterima kasih atas upaya mereka dengan fasilitas dari Kedutaan Besar Indonesia di Paramaribo. Banyak anak-anak muda yang makin tertarik untuk nguri-nguri kebudayaan Jawa di Suriname. Dari 500 tahun sebelum Masehi dalam zaman Yunani, Greek tua dahulu ini sudah dibincangkan bahawa ahli-ahli falsafah ketika itu meskipun merupakan perhatian pada soal falsafah, etika, moral, retorik,
undang-undang segala macam, tetapi mereka tidak pernah meremehkan bahasa. Kita memperjuangkan bahasa Melayu kerana kita Melayu. Saya bukan orang Melayu, saya orang Jawa. Kalau nak bercakap tentang itu. Tetapi kita memperjuangkan bahasa Melayu kerana itulah bahasa yang ditakdirkan Allah sebagai bahasa pembinaan tamadun di alam Melayu. Tamadun Melayu yang saya sebut sebagai tamadun mahawangsa, tamadun bangsa besar. Bukan Melayu dengan pengertian yang sempit, yang parokial, merujuk pada etnik ataupun ciri-ciri antropologi. Tapi Melayu yang merentas pelbagai ratusan, sekarang ada 700 etnik yang dikenal pasti di seluruh alam Melayu. Merentas pelbagai kawasan geopolitik, soal kenegaraan. Maka dahulu kala bahasa Melayu demikian sifatnya, menjadi asas tamadun yang cukup besar. Maka muncul istilah seperti bangsa Jawi yang merujuk pada bangsa yang tulisan utamanya ialah tulisan Jawi yang disesuaikan daripada aksara ataupun skrip Arab yang di Indonesia dikenal sebagai tulisan tulisan Arab Melayu. Itu di Indonesia tidak disebut Jawi. Jawi ini pun timbul pada Al-Jawah, iaitu rujukan pada bangsa yang datang di alam Melayu, dikenal oleh orang di Timur Tengah, oleh Arab sebagai seolah orang Jawa semuanya, maka disebut Al-Jawah. Lalu timbullah bangsa Jawi. Jadi kalau orang Jawa, orang Bugis, orang Banjar, orang Mandailing sekarang mau berpuak-puak semula, artinya mereka juga sudah lari berkonsep Melayu yang asal.